Beberapa hari terakhir ini kita memang harus hidup benar-benar takut akan Tuhan. Hidup benar-benar menyerahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan lagi saatnya main-main. Kita ngelihat kejadian yang ada hari ini. Hampir setiap hari malaikat maut berjalan benar-benar melakukan hal yang mengerikan. Kita sebagai orang percaya tidak bisa berdiam diri saja, tidak bisa duduk dengan tenang tanpa melakukan apa-apa. Ini saatnya orang-orang percaya ini berdoa sungguh-sungguh. Kita ngelihat kejadian ini benar-benar miris. Apa ini benar-benar sudah mendekati akhir zaman? Kita tidak pernah tahu. Tapi kita bisa belajar dari kejadian-kejadian yang ada ini untuk berjaga-jaga. Karena kita tahu di 1 Petrus pasal yang ke-5, yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita disuruh sadar dan berjaga-jaga, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ini iblis sedang berjalan mengaum-ngaum seperti singa. Sebenarnya dia bukan singa, tapi kelihatannya seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Kita harus sadar diri dan berjaga-jaga sungguh-sungguh. Di Wahyu pasal yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, engkau tidak tahu dari manakah aku tiba datang kepadamu. Ini Tuhan selalu warning kita untuk benar-benar berjaga-jaga. Jangan sampai kita ini didapatin hidup yang benar-benar tidak siap, sedia. Di Wahyu pasal 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kita harus benar-benar ngerti dengan hidup kita masing-masing. Coba perhatikan diri kita ini. Apa yang membuat kita ini seringkali jatuh dalam dosa? Apa yang seringkali membuat kita ini hidup dalam ketidakkudusan, hidup dalam ketidakbenaran sesuai apa yang Tuhan mau? Ini kita harus tahu diri. Kita harus minta perlindungan Tuhan. Karena ngelihat kejadian hari ini, setiap hari ratusan orang meninggal. Kita minta perlindungan darah anak domba Allah, dengan minta pengurapan secara ilahi, supaya hidup diproteksi dan dijagain Tuhan, supaya hidup benar dalam kondisi didapati hati kita ini benar-benar tulus dan murni di hadapan Tuhan. Jangan melakukan hal konyol, jangan melakukan hal yang sembrono lagi. Jaga mulut, jaga sikap, jaga perkataan, jaga hati. Kita ngelihat kejadian ke depan tidak akan menjadi lebih baik. Kita ngelihat kejadian ke depan tidak akan menjadi baik-baik saja. Dunia tidak akan menjadi baik-baik saja untuk beberapa bulan ke depan, bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Ini tidak akan baik-baik saja. Kita sebagai orang percaya meski mawas diri. Kita melihat momen dan cara kerja Tuhan, kita ngelihat bagaimana Tuhan ini bekerja, kita ngelihat bagaimana Tuhan ini sedang beracara buat bangsa ini, buat negeri ini. Kita ngelihat waktunya ini sudah dekat. Setan ini kerjanya double porsi ini. Setan bukan lagi nyantai, setan justru kerjanya double porsi. Dia akan mengarahkan segala macam cara. Dia akan bergerak dengan segala macam cara untuk kalau bisa membinasakan sebanyak mungkin orang dengan kejadian wabah, sakit penyakit, kecelakaan, pembunuhan, kejadian-kejadian buruk. Kita akan melihat ke depan ini dunia tidak semakin baik. Kita sebagai orang anak-anak Tuhan harusnya hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kemurnian hati. Hidup kita semakin benar-benar didapatinya tulus dan murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan ke depan saya katakan sekali lagi tidak akan menjadi lebih baik.
Dunia tidak akan menjadi lebih baik, tetapi anak-anak Tuhan akan tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, hidup dalam kemurnian hati, dan itulah yang Tuhan kehendaki dan menjadi berbeda dengan dunia. Anak-anak Tuhan tetap diproteksi Tuhan, tetap dijagain Tuhan, karena ada perlindungan darah anak domba Allah. Setiap hari doa buat keluargamu, buat rumahmu, minta perlindungan darah anak domba Allah, minta perlindungan darah Yesus Kristus. Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan sikapmu, hati-hati dengan kelakuanmu. Kalau tidak penting, tidak usah ngomong. Kalau hanya mengucapkan hal yang sia-sia, lebih baik diam. Karena diam itu jauh lebih baik, menghindarkan kita dari banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik hari ini berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti tidak bekerja, kita bisa melakukan pekerjaan. Tapi di sisi lain berdiam diri dalam hadirat Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih perkasa, jauh lebih powerful. Kita harus belajar mematikan keinginan daging. Dalam beberapa bulan terakhir saya ngomong untuk pikul salib sangkal diri. Sangkali semua kedaginganmu, sikap buruk, kelakuan buruk, hal yang tidak berkenan ini. Jangan sampai kita ini ada celah dan kita didapatin telanjang dan kelihatan kemaluan kita. Buat apa hari ini hidup sembrono dan serampangan? Jangan izinkan dosa apapun menguasaimu. Kalau hari ini masih terikat dosa, gak bisa melepaskan, ditemuin hamba Tuhan, minta dilayani pelepasan, minta didoain, diminta dikonselingin. Bukan hari ini, bukan saatnya kepahitan, sakit hati, benci, dan dendam. Bukan saatnya gampang tersinggung dan marah, saling menyalahkan. Bukan saatnya cari kambing hitam, menyalahkan pasanganmu, menyalahkan teman-teman, menyalahkan bos, menyalahkan orang lain. Ini saatnya koreksi diri, berjaga-jaga. Kata-kata berjaga-jaga di Alkitab itu ditulis berkali-kali karena itu sebagai warning, sebagai peringatan bahwa kita ini hidup di masa daripada akhir zaman itu. Kita harus hidup dalam kesucian, kita harus hidup dalam kekudusan, supaya kita didapatin ini hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita ini benar-benar suci dan murni di hadapan Tuhan. Karena waktunya sudah singkat. Ketika waktu sudah singkat, iblis tahu, setan tahu waktunya dia sudah singkat. Dia akan bekerja double porsi, dia akan bekerja kiat, menyesatkan, menipu. Karena setan ini pakai tipu daya, dia menipu dengan sakit hati, dendam, kebencian, hidup dalam penolakan, hidup dalam luka batin. Dia akan terus pakai berbagai cara untuk menjerat orang, untuk jatuh dalam genggamannya. Tapi anak-anak Tuhan harusnya hidup kudus, hidup suci, diproteksi. Ada Roh Kudus yang memberkati, ada Roh Kudus yang melindungi, ada Roh Kudus yang menuntun, membawa ke dalam seluruh kebenaran. Iblis kerjanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Iblis kerjanya pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, untuk memberikan kamu hidup, supaya kamu hidup dalam kelimpahan dan menikmatinya. Dunia boleh dalam kondisi susah, tapi anak Tuhan dipelihara. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Bagaimana jalan-jalannya? Tidak tahu. Tapi Alkitab ngomong, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi hari ini kita harus bergantung sama firman. Yang hari ini malas baca Alkitab, baca. Kalau malas baca, dengerin khotbah. Sehari sekali, sehari 2 kali dengerin. Supaya ngerti, disingkapkan perkara-perkara rohani ke depannya ini. Ini tidak main-main. Saya bilang untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan ini semakin hari semakin banyak orang meninggal. Karena malaikat maut bekerja double porsi. Tidak di Indonesia saja, di seluruh dunia. Kita ngelihat kejadian-kejadian buruk dan kita sendiri harus menjadi pengantara. Kita akan menjadi pengantara kalau hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi pengantara bangsa ini dengan Tuhan. Kita akan menjadi pengantara dunia ini dengan Tuhan. Kita jadi imam yang mengantarakan orang-orang berdosa dengan Tuhan. Hari ini jagain hatimu, jagain mulutmu, jagain sikapmu. Kalau tidak penting, lebih baik diam. Tidak usah ngomong. Simpan kata-katamu untuk berdoa, menyembah, dan menyenangkan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Karena kita ini harus didapatin benar-benar kudus, suci, tak bercacat di hadapan Tuhan. Tidak ada orang kudus, tidak ada orang suci. Kita disucikan, kita dikuduskan, kita disempurnakan. Tidak ada orang sempurna. Kita disempurnakan.
lewat kejadian yang ada, lewat firman kita disucikan, dimurnikan, lewat kejadian yang ada kita ditempa, dimurnikan hati kita. Dengan hal yang terjadi, semakin hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Hari ini udah jangan melakukan hal yang sia-sia. Hari ini untuk beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, ini kita harus lebih sungguh-sungguh. Bukan berarti tahun-tahun kemarin tidak sungguh-sungguh. Yang tahun kemarin sungguh-sungguh, ya untuk kedepannya jauh lebih sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri dengan baik. Karena Tuhan ngomong begini, aku tuh datang seperti pencuri. Pencuri itu nunggu biasanya orang-orang tuan yang punya rumah itu lengah, baru dia akan mencuri. Karena pencuri datang, nunggu biasanya kalau pemilik rumahnya lengah. Nah, kita jangan sampai lengah, kita harus berjaga-jaga, jaga-jaga. Nggak kuat, minta kekuatan Tuhan. Dalam kondisi lemah, minta dikuatin Tuhan. Dikuatin Tuhan, dan dikuatin Tuhan. Benar-benar jagai hati kita. Dalam hal apapun, perkataan, pikiran, perbuatan, sikap dengan orang lain, jagain baik-baik. Jangan sampai kita ini sembrono lagi. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Hal yang kecil-kecil udah gak usah dipikirin lah. Serahin ke Tuhan. Masalah hatimu, kadang seringkali kita itu terjebak dengan perasaan dan emosi kita. Masalah hati kita itu kadang seringkali kita terjebak di dalamnya. Berapa banyak kita ini berdosa karena kita tidak bisa kontrol hati kita dengan baik. Ketika kita menghadapi masalah, kita mengalami pemurnian, kita dipertajam satu dengan yang lain. Hati kita, kadang sikap hati kita itu tidak baik, tidak benar, sesuai yang Tuhan mau. Akhirnya apa? Kita jengkel, kita dendam, kita benci, kita tersinggung, dan kita marah. Sekarang kita saatnya bukan melakukan hal seperti itu. Ini saatnya kita benar-benar fokus dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Dan berjaga-jaga. Ingat, iblis sedang mengaum-ngaum. Iblis sedang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya orang yang apa? Orang yang lengah, orang yang ceroboh, orang yang sembrono, orang yang tidak memperlengkapi dirinya dengan selengkap senjata Allah. Orang yang hidupnya serampangan, ditelan habis. Jangan sampai kita ditelan setan. Saya berdoa ya, kita semuanya diberikan umur panjang sampai wabah ini berakhir dan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang, terutama yang mendengar firman ini. Saya berdoa jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang ditelan oleh wabah ini. Saya berdoa diberikan umur panjang, sehat dan sejahtera, dan semakin hidup kita semakin menyenangkan Tuhan, dipakai Tuhan. Setiap hal apapun yang Tuhan percayakan hari ini kita kerjakan dengan baik, dan ujungnya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berjaga-jaga, berjaga-jaga, kondisi tidak semakin baik. Ini warning. Tiap hari doain anakmu, istrimu, suamimu, semua pekerjaanmu, usahamu, orang-orang dekatmu, keluargamu, saudaramu yang perlu doain. Urapi kalau perlu. Minta perlindungan darah Yesus melindungi dan memproteksi. Jagai hatimu. Warning. Malaikat maut sedang berjalan kemana-mana. Jangan sampai kita ditelan. Jangan sampai kita dihabisin. Jangan sampai kita benar-benar gak ngerti apa-apa dengan kejadian-kejadian ini. Belajar. Minta hikmat Tuhan. Saya tidak tahu mesti ngomong apa lagi. Ini kejadian terus akan semakin hari semakin tidak baik. Tapi anak Tuhan tetap diproteksi. Anak Tuhan memiliki masa depan. Anak-anak yang hidup dalam kekudusan dijagain Tuhan. Dunia memang kan semakin buruk, tapi anak-anak Tuhan tetap berjalan dalam kesucian dan kekudusan, dijagain, diproteksi, dilindungi, dan mengalami berkat-berkat secara ilahi dan ajaib dan dahsyat. Amin. God bless you.